Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldifa Anam Dewi dengan NIM 2210932042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode-metode dan konsep yang digunakan dalam praktikum perencanaan teknik industri. Yang pertama, kita mulai dengan modul 1, yaitu perencanaan proses. Perencanaan proses ini bertujuan untuk merancang alur produksi yang sistematis, meliputi pembuatan struktur produk, part list, assembly chart, gambar teknik, routing sheet, hingga operation process chart atau OPC. Yang pertama yaitu struktur produk. Nah, struktur produk merupakan hierarki komponen pembentuk produk yang mencakup daftar material, part, dan subrakitan beserta level dan kuantitasnya. Di sini terdapat dua teknik dalam pembuatan struktur produk. Yang pertama ada explosion dan ada implosion. Yaitu kalau explosion dia menjabarkan produk akhir menjadi komponen penyusunnya, sedangkan kalau implosion itu kebalikannya, yaitu menyusun komponen awal hingga menjadi produk akhir. Yang kedua itu ada part list. Nah, part list ini merupakan tabel informasi bill of material atau BOM yang memuat spesifikasi detail komponen penyusun produk. Tabel ini mencakup identitas komponen seperti namanya, jumlah, jenis material, serta kategori sumber pengadaannya. Yaitu ada dua jenis kategori. Yang pertama ada bulk item, yaitu komponen yang dibeli jadi dari pihak luar karena memerlukan ketelitian tinggi atau standar internasional, contohnya baut, mur. Selanjutnya ada manufacturing item, yaitu komponen yang diproduksi atau dibuat sendiri melalui proses permesinan dan tidak terikat standar internasional. Contohnya di sini yaitu muffler dan juga cup triplex. Lalu yang ketiga ada assembly chart, di mana assembly chart adalah diagram visual yang menggambarkan urutan langkah perakitan komponen menjadi produk jadi. Peta ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan keterkaitan antar komponen serta aliran proses penggabungan material secara sistematis. Selanjutnya ada gambar teknik. Nah, gambar teknik ini berfungsi sebagai bahasa komunikasi universal untuk menyampaikan ide konstruksi secara visual dan presisi. Gambar teknik ini menjadi acuan utama produksi yang dapat memuat informasi dimensi, terus materialnya, terus spesifikasi agar produk dapat dibuat seragam sesuai rencana. Terus yang kelima itu ada routing sheet, di mana routing sheet ini adalah dokumen perancangan proses yang merinci langkah-langkah operasinya, mesin yang digunakan, serta estimasi waktu untuk memproduksi sebuah komponen yang mana tujuannya untuk mengidentifikasi urutan kerja yang paling efisien dari lantai produksi. Terus yang terakhir ada Operation Process Chart atau OPC, di mana OPC ini adalah peta kerja yang menggambarkan urutan kronologis seluruh operasi dan pemeriksaan yang dialami bahan baku hingga menjadi produk jadi. Peta ini memvisualisasikan total waktu dan langkah kerja secara terstruktur sebagai dasar utama perbaikan sistem produksi. Selanjutnya masuk ke modul 2, yaitu perancangan stasiun kerja. Di mana perancangan stasiun kerja ini bertujuan untuk merancang ulang area produksi dengan menerapkan prinsip studi gerakan dan ergonomi. Tujuannya adalah menciptakan sistem kerja yang efektif, efisien, aman, dan nyaman bagi operator untuk meningkatkan produktivitas. Stasiun kerja adalah area atau lokasi spesifik di mana aktivitas produksi dilaksanakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau value added. Di sini ada beberapa konsep atau metode yang digunakan. Yang pertama ada studi gerakan atau Terblick. Analisis gerakan atau studi gerakan menggunakan metode Gilbert untuk membedakan elemen gerakan yang efektif dan tidak efektif. Terus di sini ditemukan identifikasi masalahnya, ditemukan dominasi gerakan yang tidak efektif seperti memilih, mencari, karena komponen-komponennya tercampur. Terus solusi yang didapatkan yaitu menghilangkan gerakan tersebut agar alur kerja hanya berisi gerakan produktif seperti reach, grab, and move. Terus selanjutnya ada peta tangan kanan dan peta tangan kiri. Peta ini memvisualisasikan keseimbangan beban kerja antara kedua tangan operator selama perakitan, di mana kondisi awalnya terjadi ketidakseimbangan signifikan di antara tangan kiri yang sering menganggur atau delay atau hanya menahan komponen.
Lalu perbaikannya menyeimbangkan gerakan kedua tangan untuk mengurangi kelelahan atau waktu siklus. Terus selanjutnya ada stasiun kerja baru, di mana perancangan ulang fasilitas fisik berdasarkan data antropometri dan penggunaan alat bantu. Yang pertama ada ergonomi, di mana ergonomi ini dimensi meja dan kursi disesuaikan dengan persentil tubuh operator. Misalnya jangkauannya menggunakan persentil 50 agar nyaman. Terus untuk alat bantu atau jig and fixture-nya, penggunaan wadah komponen bersekat untuk menghilangkan waktu memilih komponennya. Terus yang terakhir ada performansi kinerja stasiun awal dan stasiun kerja akhir atau stasiun kerja baru, di mana analisis performansi kinerja adalah tahap evaluasi komparatif antara stasiun kerja awal dengan stasiun kerja yang baru. Tujuannya adalah untuk memvalidasi aktivitas perancangan ulang berdasarkan prinsip ekonomi gerakan dan ergonomi. Nah, di sini dapat dilihat contoh dari stasiun kerja yang awal, terus juga ada elemen kerjanya, terus ada juga performansi kinerjanya. Terus, perancangan ulang stasiun kerja ini membuktikan bahwa penerapan prinsip ergonomi dan studi gerakan adalah kunci utama dalam menciptakan sistem produksi yang ramping. Selanjutnya kita masuk ke modul 3, yaitu pembakuan sistem kerja, di mana pembakuan sistem kerja berfokus pada persiapan, pembuatan alur kerja, dan pengukuran waktu perakitan. Yang pertama itu ada precedence diagram, di mana precedence diagram ini merupakan teknik dalam penjadwalan proyek yang termasuk ke dalam network planning atau rencana jaringan kerja. Teknik ini menggambarkan kegiatan proyek dengan informasi rinci seperti waktu mulai, durasi, waktu selesai, dan total float-nya. Hubungan antara kegiatan ditunjukkan dengan anak panah yang mempresentasikan konsen. Setiap konsen hanya dapat menghubungkan dua node. Terus di dalam itu juga ada kurva belajar, di mana kurva belajar merupakan konsep yang menggambarkan adanya peningkatan produktivitas seorang pekerja ketika ia mulai melakukan tugas yang sama secara berulang. Peningkatan ini terjadi karena pekerja beradaptasi dan mendapatkan lebih banyak waktu pengalaman seiring berjalannya waktu. Terus selanjutnya ada uji kecukupan data, di mana uji kecukupan data itu merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan cukup untuk digunakan sebagai bahan dari suatu penelitian yang disebut dengan uji kecukupan data, di mana rumusnya adalah N aksen sama dengan K per S dikali dengan akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per sigma XI semuanya dikuadratkan. Terus ada juga uji keseragaman data, yaitu suatu pengujian yang berguna untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari suatu sistem yang sama, maka itu disebut dengan uji keseragaman data. Di mana yang pertama itu parameter-parameternya ada X-bar, ada standar deviasi, terus ada batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Nah, untuk rumus batas kontrol bawah dan kontrol atas itu bedanya adalah kalau batas kontrol atas rumusnya X-bar ditambah K dikali standar deviasi, sedangkan kalau batas kontrol bawah, rumusnya X bar dikurang K dikali standar deviasi. Selanjutnya pembakuan waktu. Pembakuan waktu itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dengan kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu tugasnya. Nah, berikut merupakan pembahasan lebih lanjut mengenai tahapan pembakuan waktu, yaitu ada waktu siklus, ada waktu normal, dan ada waktu baku. Nah, di sini nih dapat kita lihat contoh-contoh dari precedence diagram. Di sini terdapat beberapa node. Node ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama proses perakitan. Terus ini ada juga kurva belajar. Nah, dilihat pada kurva belajar ini waktu perakitan di setiap percobaan, semakin lama kita melakukan percobaan, maka waktunya kan cenderung menurun. Itu dikarenakan karena operatornya sudah mulai terbiasa dengan kondisi pekerjaannya. Terus ada uji keseragaman data. Di sini kita lihat ada batas kontrol atas, ada batas kontrol bawah. Nah, di sini misalnya batas kontrol atasnya ada di sini didapatkan bahwa ada data yang berada di luar kontrol. Nah, data yang di luar kontrol ini kita harus memasukkannya ke dalam kontrol agar semua data kita dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya adalah modul 4, yaitu estimasi biaya produksi. Estimasi biaya meliputi komponen biaya, klasifikasi biaya, biaya penyusutan, biaya tetap, dan biaya variabel.
Terus ada juga harga pokok produksi, harga pokok penjualan, harga jual, break even point, dan laba rugi. Yang pertama kita masuk dulu ke komponen biaya. Komponen biaya ini sangat diperlukan agar dapat memaksimalkan pendapatan untuk setiap tahun atau setiap bulannya. Terus berikut ini merupakan beberapa hal yang mempengaruhi komponen biaya. Contohnya adalah identifikasi biaya. Di identifikasi biaya ini kita akan mengidentifikasi biaya-biaya yang digunakan dalam proses atau tahap-tahap pembuatan produk. Terus ada perhitungan dan pengelolaan pemberian upah, ada imbalan dan juga tunjangan. Terus yang kedua itu ada klasifikasi biaya. Klasifikasi atau pengelolaan biaya berdasarkan produksi, yakni terdiri dari biaya bahan baku material, terus biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, terus ketiga komponen ini menunjukkan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses pembuatan produk. Tujuan dari klasifikasi biaya ini adalah untuk mempermudah pengendalian, perhitungan harga pokok produksi, dan keputusan manajemen. Terus ada juga pengklasifikasiannya seperti biaya aset, biaya administrasi, biaya umum, dan biaya reparasi. Terus yang ketiga itu ada penyusutan, di mana penyusutan merupakan pengalokasian penurunan nilai aset secara sistematis selama masa manfaat akibat dari pemakaian, waktu, dan juga kerusakan fisik. Tujuan dari penyusutan ialah untuk membantu perusahaan dalam mencerminkan penurunan nilai aset yang lebih sistematis dalam laporan keuangannya. Terus ada juga fixed cost dan variable cost, di mana fixed cost atau biaya tetap merupakan biaya yang totalnya tidak berubah meskipun terjadi peningkatan aktivitas atau volume produksi dalam batas tertentu. Namun jika dihitung per unit, biayanya akan berfluktuasi sesuai dengan jumlah output. Terus juga variable cost. Variable cost ini atau biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan output yang dihasilkan. Terus lanjut ke biaya penjualan. Nah, biaya penjualan ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk operasi pemasaran dengan tujuan untuk memasarkan produknya yang dimulai dari perencanaan penjualan hingga memperoleh pembeli. Terus ada juga biaya penjualan ini diharapkan dapat memikat lebih banyak pelanggan dan dapat bersaing dalam melakukan promosi untuk terus meningkatkan keuntungannya. Terus yang keenam itu ada HPP, HPP, dan harga jual, di mana HPP ini merupakan harga pokok produksi, yaitu total biaya yang timbul selama proses produksi, meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Terus juga untuk HPP atau harga pokok penjualan adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa hingga siap untuk dijual kepada konsumen. Terus harga jual ialah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat dari kepemilikan atau penggunaan suatu produk ataupun jasa. Terus ada juga break even point atau BP, di mana BP merupakan kondisi yang terjadi jika suatu perusahaan tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian, di mana di sini itu adalah titik impasnya. Terus yang kedelapan adalah laba rugi. Nah, laba rugi ini merupakan selisih antara pendapatan dan biaya dalam proses produksi. Selanjutnya kita masuk ke modul 5, yaitu peramalan produksi atau forecasting. Forecasting merupakan seni dan ilmu memprediksi masa depan dengan menggunakan data historis untuk mencapai keputusan yang strategis. Yang pertama itu ada agregasi, di mana konsep agregasi adalah teknik menggabungkan permintaan berbagai jenis produk menjadi satu satuan terukur, misalnya mata uang atau rupiah, untuk memudahkan perencanaan kapasitas jangka menengah. Tujuannya adalah untuk menstabilkan perencanaan produksi, persediaan, dan tenaga kerja secara menyeluruh sebelum masuk ke detail produknya. Nah, agregasi ini rumusnya adalah demand dikali laba per unit. Selanjutnya yaitu pola data permintaan, di mana pola data merupakan karakteristik spesifik dari pergerakan nilai data historis yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Analisis terhadap pola ini berfungsi sebagai penentu utama dalam pemilihan model peramalan yang paling relevan agar hasil prediksi menjadi akurat dan dapat diandalkan. Di mana di sini ada 4 pola data permintaan, yaitu pola data horizontal, pola data musiman, pola data tren, dan juga pola data siklis atau siklus. Selanjutnya peramalan permintaan. Di sini ada 4 metode peramalan.
Yang pertama itu ada regresi linear, di mana itu metode untuk meramalkan data yang memiliki pola perubahan konstan membentuk garis lurus atau linear, baik meningkat maupun menurun secara stabil seiring berjalannya waktu, di mana rumusnya Ft sama dengan A ditambah B kali T. Selanjutnya ada metode kuadratis, yaitu metode untuk memodelkan pola data nonlinear yang membentuk kurva parabola atau lengkung, di mana data mengalami percepatan atau pelambatan tren. Rumusnya Ft sama dengan A ditambah B kali T ditambah CT dikuadratkan. Yang ketiga ada tren eksponensial, yaitu digunakan untuk data yang menunjukkan kenaikan atau penurunan secara drastis atau berlipat ganda. Data ini juga penurunannya terjadi juga secara cepat sehingga polanya melengkung tajam atau tidak linear, di mana rumusnya Ft sama dengan AE dipangkatkan dengan BT. Selanjutnya ada tren siklis, yaitu metode untuk memprediksi pola data yang bergelombang seperti fungsi sinus dan kosinus dan berulang dalam jangka waktu panjang, biasanya dipengaruhi fluktuasi ekonomi atau pasar. Terus di sini juga ada nilai-nilai kesalahan, di mana terdapat 5 jenis kesalahan atau error. Yang pertama MFE, yaitu mengukur bias dalam peramalan untuk mengetahui apakah hasil estimasi cenderung terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terus yang kedua ada MSE, yaitu merupakan ukuran kesalahan peramalan yang didapatkan dengan rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dengan hasil peramalan. Terus ada MAPE atau MAPE, merupakan salah satu metode pengukuran kesalahan peramalan yang menghitung rata-rata kesalahan dalam bentuk persentase terhadap nilai aktual sama periode tertentu. Terus ada juga SEE, yaitu ukuran statistik yang menggambarkan tingkat keakuratan hasil peramalan dengan melihat seberapa dekat nilai peramalan itu dengan nilai aktualnya. Terus ada juga MAD, yaitu suatu metode pengukuran tingkat kesalahan peramalan dengan cara menghitung rata-rata selisih antara nilai aktual dengan nilai hasil peramalan dalam suatu periode tertentu. Terus ada juga metode peramalan terpilih, yaitu pemilihan metode terbaik ditentukan dengan membandingkan nilai kesalahan atau error dari setiap model yang telah diuji. Metode yang memiliki frekuensi nilai error terendah pada mayoritas parameter pengujiannya ditetapkan sebagai metode yang paling valid dan akurat. Selanjutnya ada disagregasi. Disagregasi merupakan proses untuk menerjemahkan total rencana produksi yang agregat menjadi rencana produksi untuk setiap jenis produk dalam periode waktu tertentu. Terus disagregasi dilakukan dengan cara membagi total output rencana agregat sesuai dengan persentase masing-masing produknya. Selanjutnya di modul 6 minggu 1, yaitu mengenai perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan proses penentuan apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, kapan diproduksi, dan dengan sumber daya apa agar permintaan dapat terpenuhi secara efisien dengan biaya minimum. Yang pertama itu ada biaya produksi manufaktur, di mana biaya produksi manufaktur adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi, di mana komponen biaya utamanya ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Terus selanjutnya ada perencanaan agregat, di mana perencanaan agregat ini dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama ada level strategi, di mana produksi dan tenaga kerjanya konstan untuk setiap periode dan terdapat biaya penyimpanan. Terus ada cash strategi, yaitu produksi dan tenaga kerjanya fleksibel mengikuti demand atau permintaan dan terdapat biaya hiring atau firing, yaitu biaya perekrutan ataupun biaya pemberhentian pekerja. Terus yang ketiga ada mix strategi, yaitu kombinasi antara level dan cash strategi. Nah, untuk total biayanya adalah kita menambahkan semua dari biaya-biaya yang terlibat di dalamnya, seperti cost of regular time, cost of overtime, cost of firing, terus dan semua biaya-biaya yang terlibat di dalamnya. Terus yang ketiga itu adalah jadwal induk produksi atau MPS. MPS merupakan rencana produksi jangka pendek yang digunakan untuk menentukan jumlah produk yang akan diproduksi, jumlah produksinya, terus juga waktu produksi per periode. Terus MRP berfungsi sebagai acuan dalam maksudnya MPS ini berfungsi sebagai acuan dalam pembentukan MRP dan CRP. Di mana di sini total produksi per jamnya didapatkan dari hasil perkalian antara total produksi dikali dengan persentase produk. Terus untuk produksi unitnya, yaitu produksi per jam dibagi dengan total waktu bakunya.
Terus yang selanjutnya ada perencanaan kebutuhan kapasitas atau RCCP, di mana RCCP ini digunakan untuk mengevaluasi apakah kapasitas tersedia mampu memenuhi MPS. Di sini ada dua jenis RCCP. Yang pertama ada RCCP CPOF, yaitu Capacity Planning Using Overall Factor, yaitu estimasi kapasitas secara global. Itu berdasarkan proporsi beban kerja untuk setiap stasiun. Yang kedua ada Bill of Labor Approach atau BOLA, yaitu fokus pada kebutuhan tenaga kerja, terus menggunakan bahan baku untuk setiap stasiun kerjanya. Selanjutnya masuk ke modul 6 minggu 2, di mana pembahasan yang pertama adalah Material Requirement Planning atau MRP, mana MRP ini adalah metode perencanaan kebutuhan material yang bertujuan untuk menentukan apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, dan kapan harus dipesan atau diproduksi berdasarkan MPS. Adapun tujuan dari MRP ini menjamin ketersediaan material, menghindari kekurangan dan kelebihan persediaan, dan menyelarasan kebutuhan material dengan jadwal produksinya. Tahapan MRP ada 4. Yang pertama ada netting, yaitu proses menghitung kebutuhan bersih dengan mengurangkan permintaan total dari persediaan dan pesanan yang tersedia. Yang kedua ada gross requirement atau GR, yaitu kebutuhan kotor material. Ada juga project on hand atau POH, yaitu jumlah persediaan yang tersedia pada awal atau akhir periode setelah memperhitungkan kebutuhan dan penerimaannya. Terus ada net requirement atau NR, yaitu kebutuhan bersih setelah kebutuhan kotor dikurangi dengan persediaan dan juga penerimaan terjadwal. Selanjutnya ada schedule receipt, yaitu jumlah pesanan yang sudah dijadwalkan akan diterima. Terus yang kedua tuh prosesnya ada loading, di mana loading ini merupakan proses penentuan ukuran pesanan, di mana untuk loading ini ada beberapa metode seperti EOQ, POQ, FOQ, LFL, ada FPR, ada LTC, LUC, EPP, PBB, Silver Mill, dan juga AWW. Terus yang ketiga ada offsetting, di mana offsetting ini menentukan periode pemesanan yang tepat agar kebutuhan bersih dapat dipenuhi sesuai jadwal, di mana tahap offsetting terlihat pada tabel MRP pada bagian Plan Order Release. Selanjutnya ada exploding, yaitu digunakan untuk menurunkan kebutuhan material dari item tingkat atas ke komponen-komponen yang berada pada level di bawahnya sesuai dengan struktur produk. Terus yang kedua itu ada Capacity Requirement Planning atau CRP. CRP adalah perencanaan kapasitas untuk memastikan stasiun kerja mampu memenuhi beban produksi dari MRP dengan input dengan input Plan Order Release berbiaya minimum dan perhitungan waktu setup serta waktu kerja di setiap periode, di mana untuk kapasitasnya didapatkan dengan menambahkan waktu setup ditambah dengan waktu kerja. Terus yang ketiga ada scheduling, di mana scheduling merupakan tahap operasional yang menentukan urutan dan waktu pengerjaan job pada mesin atau stasiun kerja agar rencana produksi dapat dilaksanakan secara efisien. Di mana tujuannya ada 3. Yang pertama itu meminimalkan max span atau waktu penyelesaian total. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu atau waiting time. Yang ketiga, meningkatkan utilisasi mesin. Di mana di sini algoritma yang digunakan adalah CDS atau Campbell, Dudek, and Smith, yaitu teknik penentuan urutan pekerjaan untuk sistem flow shop dengan jumlah mesin lebih dari 2. Metode ini membentuk 2 mesin virtual berdasarkan akumulasi waktu proses, lalu menjalankan aturan Johnson untuk setiap iterasikannya. Yang terakhir yaitu modul 7 tentang perancangan lintasan perakitan atau line balancing, yaitu penugasan pekerjaan pada lintasan produksi agar waktu tiap stasiun tidak melebihi waktu siklus dan juga waktu menganggur minimum. Di mana di sini ada 3 kriterianya. Yang pertama ada lines efficiency atau LE, terus ada balance delay atau BD, dan smoothness index atau SI. Dan untuk batasan dan targetnya, batasan perakitan merupakan aturan yang harus dipenuhi dalam menjalankan suatu lintasan produksi agar proses produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Target lintasan perakitan merupakan tujuan yang ingin dicapai dari perancangan lintasan produksinya. Di sini targetnya adalah meminimumkan waktu untuk setiap stasiun kerjanya. Terus penentuan stasiun kerja. Terus yang pertama itu ada CT atau cycle
cycle time, yaitu merupakan waktu maksimum yang diperbolehkan untuk menyelesaikan pekerjaan di setiap SK. Terus yang kedua ada kamin, yaitu merupakan jumlah minimum dari SK, di mana untuk CT ini rumusnya adalah kapasitas tersedia dibagi maksimal MPS dari masing-masing CLT. Itu ada CLT A dan ada CLT B. Yang kedua ada kamin, yaitu waktu operasinya dibagi dengan CT. Ada metode-metode yang digunakan dalam line balancing. Yang pertama ada large candidate rules, yang kedua ada rank positional weight, yang ketiga ada Kilbridge-Webster heuristic, terus yang keempat ada Moody-Jung, terus yang kelima ada optimasi. Mana untuk yang Moody-Jung nih, di sini nih dia mempertimbangkan fase dari setiap mempertimbangkan nilai goals dari setiap fasenya. Sedangkan kalau untuk optimasi itu adalah dengan menggunakan bantuan software, di mana di sini kami menggunakan software Lingo. Terus ada kapasitas produksi, di mana kapasitas produksi biasanya diukur sebagai jumlah output yang dapat dihasilkan dalam waktu tertentu. Untuk rumusnya adalah kapasitas produksi sama dengan kapasitas tersedia dibagi dengan ST maksimum. Terus untuk kriteria pemilihan lintasan, apa aja yang perlu kita perhatikan untuk melihat kriteria pemilihan lintasan terpilih, yaitu yang pertama adalah nilai line efisiensi atau LE-nya yang mendekati 100, terus nilai balance delay atau BD-nya yang mendekati 0, dan nilai smoothness index atau SI-nya mendekati 0. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.